Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik lagi dalam ibadah sekolah minggu GKN Nazaret secara online. Adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, yang siap untuk beribadah pada pagi hari ini, kakak berpesan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya pada saat kita beribadah, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Jadi, marilah kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang pagi hari ini telah menyiapkan waktu dan hati kami untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu, dan Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang nanti kami dengar bersama. Berkatilah kami semua Tuhan. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kami dapat mengerti pesan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga 27.
Tapi, untuk fokus pembacaan Alkitab kita, kakak ambil dari 2 Raja-Raja, pasal 5, ayat 21 hingga 27. Adik-adik semua bisa baca sendiri di rumah ya, dibantu dengan mama, papa, atau kakaknya untuk membacakan ayat lengkapnya. Baik, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21 hingga 27 yang akan kakak bacakan demikian. Dengan perikop, Naaman disembuhkan. Ayat yang ke-21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumahnya, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, tadi kita telah membaca Alkitab bersama-sama, dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan dan menyaksikan video cerita Alkitab kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pelajaran tentang kejujuran dari kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat,
Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi? Jawabnya, Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video cerita Alkitab kita pada hari ini. Cerita tadi menceritakan mengenai seorang hamba yang tidak jujur. Nah, kira-kira siapa ya nama hamba yang tidak jujur itu, adik-adik? Iya, namanya adalah Gehazi. Dari cerita tadi, dikatakan bahwa Gehazi merupakan orang yang tidak tulus. Dia berbohong kepada Naaman bahwa ada 2 orang muda yang membutuhkan pakaian dan uang. Mendengar hal itu, Naaman lalu dengan senang hati memberikan hartanya sebagai imbalan karena dia sudah sembuh dari penyakit kustanya. Padahal, tanpa Naaman ketahui bahwa ia telah dibohongi oleh Gehazi. Dan harta tersebut malah diambil oleh Gehazi untuk dirinya sendiri, adik-adik. Saat ditanya oleh Elisa pun, Gehazi malah berbohong. Ia tidak jujur, adik-adik. Karena ketidakjujurannya tersebut, Gehazi lalu dihukum Tuhan menderita penyakit kusta. Bahkan sakit ini sampai ke anak cucunya, adik-adik. Wah, sangat mengerikan ya. Adik-adik, inilah akibatnya ketika kita berbohong dan hanya mementingkan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Gehazi tadi. Ia egois dan mau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Gehazi bukanlah orang yang patut kita contoh ya adik-adik. Kita hari ini belajar bahwa berbohong itu memiliki akibat besar. Maka dari itu, jadilah seperti Elisa yang memiliki hati yang bersih, agar kita semua tetap dipercaya oleh Tuhan sebagai anak kesayangannya. Kita harus hidup dengan kejujuran, dan kita tidak boleh berbohong ya adik-adik, termasuk dengan orang tua kita. Kita harus belajar untuk hidup dengan kejujuran dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Nah, dari cerita tadi yang sudah disampaikan, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah melalui cerita ini kita dapat belajar dan tahu bahwa berbohong adalah perbuatan dosa. Tuhan tahu apakah kita adalah anak yang jujur atau tidak. Itu sebabnya penting bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi anak yang jujur dan memiliki hati yang bersih. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Baik, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kakak punya satu tugas nih buat adik-adik semua, yaitu membuat video adik-adik menghafal ayat Alkitab dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Nanti adik-adik bisa menghafal ayat Alkitabnya dan direkam. Kemudian videonya bisa dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik. Batas pengirimannya adalah hari Kamis atau hari Jumat. Nanti video yang sudah dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya akan ditayangkan minggu depan setelah cerita firman Tuhan. Nah, jangan lupa ya adik-adik,
Ayat hafalannya dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Nah, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ayat hafalannya ya adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik adik-adik, kita memulai doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Ya Bapa, sertailah kegiatan ibadah sekolah hari Minggu di Indonesia yang masih secara online, khususnya kegiatan ibadah SHM GKE Nazaret Eklesia yang masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kesehatan guru-guru sekolah hari Minggunya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan berkati juga kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah hari Minggu GKE Nazaret Eklesia, sehingga kami setiap hari Minggu bisa setia beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia, secara khusus orang tua SHM GKE Nazaret Eklesia, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup serta sukacita dalam kebahagiaan, agar anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Terima kasih pula telah memberikan kami kepedulian dan pendidikan orang tua dan guru yang selalu mendidik kami agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Buat sekolah adik-adik kami, kiranya Tuhan Yesus berikan kecerdasan, kemampuan untuk memahami pelajaran di mana mereka masih belajar secara daring selama musim pandemi corona ini. Ya Bapa, sekarang dunia masih dalam keadaan pandemi virus corona. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, sembuhkan dan berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Tolong kendalikan penyebaran penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus, dan sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri untuk memerangi pandemi corona ini.
Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa pandemi virus corona sekarang ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami ingin menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau sudah menyertai kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan berakhirnya nanti. Dan Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi berkat dan menjadi bekal buat kami untuk bisa kami berikan kepada lingkungan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih atas berkat hari ini. Haleluya. Amin. Halo
adik-adik, bagaimana tadi sudah mengikuti ibadah sekolah minggu? Iya, kakak mengucapkan kepada diri semua terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga berakhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKN Nasaret di minggu depan ya. Tetap terus saksikan ibadah sekolah minggu di YouTube channel GKN Nasaret. Oke, adik-adik semua, jangan lupa untuk mengirimkan foto atau video adik-adik semua ketika mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari kakak-kakak guru-guru sekolah minggunya dan kirimkan foto adik-adik saat ibadah atau video dan foto tugasnya di grup WA parenting atau ke nomor pribadi kakak-kakak guru-guru sekolah minggunya. Nah, juga adik-adik, kakak juga beri pengumuman di mana ini ada undangan ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak atau KPA Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah ya, ibadah Natal Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah yang mana akan disiarkan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore di YouTube channel SHM Pangarina. Oke, kakak ulangin ya. Ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak KPA Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah yang disiarkan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore di YouTube channel SHM Pangarina. Oke, adik-adik semua, jangan lupa untuk disaksikan ya dan ikuti ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah. Dan juga kakak kasih himbauan juga kepada adik untuk terus menjaga protokol kesehatan ya. Intinya kakak-kakak guru-guru sekolah minggu untuk mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan seperti pada gambar berikut ini ya, dimana kita masih dilanda pandemi COVID-19. Oke adik-adik semua, demikianlah pesan dari kakak. Semoga adik-adik bisa mengingatnya dan jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu depan. Oke, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.